Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai memahami KPK dan FPB dari bentuk aljabar. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Memahami KPK dan FPB dari bentuk aljabar. Nah, materi pertama yang akan kita bahas adalah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari bentuk aljabar. Nah, adapun langkah-langkah untuk menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari dua atau lebih bentuk aljabar adalah sebagai berikut. Nah, langkah pertama, faktorkanlah setiap bentuk aljabar. Nah, memfaktorkan di sini adalah mengubah ke bentuk perkalian bilangan prima dan variabel-variabelnya. Kemudian langkah yang kedua, pilihlah bilangan-bilangan dan variabel-variabel pembentuknya. Jika terdapat bilangan yang sama, maka pilihlah bilangan yang memiliki pangkat tertinggi. Kemudian jika terdapat variabel yang sama, maka pilihlah variabel yang memiliki pangkat tertinggi. Terakhir, langkah yang ketiga, kalikan semua bilangan dan variabel berpangkat tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, bagaimana cara menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari suatu bentuk aljabar, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Tentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari bentuk aljabar berikut. Nah, di sini terdapat soal A, B, dan C. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, yaitu akan kita tentukan KPK dari 20AB pangkat 3 C pangkat 5 dan 25A pangkat 2 B C pangkat 3. Nah, langkah yang pertama akan kita faktorkan bentuk aljabar 2AB pangkat 3 C pangkat 5 dan 25A pangkat 2 B C pangkat 3. Nah, bentuk aljabar yang pertama yaitu 20A B pangkat 3 C pangkat 5. Pada bentuk aljabar ini terdapat koefisien 20 dan variabelnya yang terdiri dari variabel A, B, dan C. Maka akan kita cari faktor prima dari koefisiennya yaitu 20 dengan menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, berdasarkan pohon faktor ini, maka faktor prima dari 20 adalah 2, 2, dan 5. Sehingga koefisien 20 ini dapat kita nyatakan menjadi 2 pangkat 2 dikali 5. Kemudian dikali dengan A, kemudian dikali dengan B pangkat 3, terakhir dikali dengan C pangkat 5. Sehingga faktor dari 20AB pangkat 3 C pangkat 5 adalah 2 pangkat 2 dikali 5 dikali A dikali B pangkat 3 dikali C pangkat 5. Bentuk aljabar yang kedua adalah 25A pangkat 2 B C pangkat 3. Pada bentuk aljabar ini terdapat koefisien 25 dan variabel yang terdiri dari variabel A, B, dan C. Maka akan kita cari faktor prima dari koefisiennya, yaitu 25 dengan menggunakan pohon faktor sebagai berikut.
Nah, berdasarkan pohon faktor ini, maka faktor prima dari 25 adalah 5 dan 5. Sehingga koefisien 25 ini dapat kita nyatakan menjadi 5 pangkat 2. Kemudian dikali dengan A pangkat 2, selanjutnya dikali dengan B, terakhir dikali dengan C pangkat 3. Sehingga didapat faktor dari 25A pangkat 2 B, C pangkat 3 adalah 5 pangkat 2 dikali A pangkat 2 dikali B dikali C pangkat 3. Nah, selanjutnya langkah yang kedua akan kita pilih bilangan-bilangan dan variabel-variabel pembentuk dari kedua bentuk aljabar ini. Nah, adapun bilangan-bilangan pembentuknya adalah sebagai berikut. Nah, di sini terdapat bilangan 2 pangkat 2. Kemudian di sini juga terdapat bilangan 5 dan 5 pangkat 2. Maka kita pilih bilangan dengan pangkat tertinggi, yaitu 5 pangkat 2. Maka kita tuliskan di sini dikali 5 pangkat 2. Nah, sedangkan untuk variabel-variabel pembentuk dari kedua bentuk aljabar ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini terdapat variabel A dengan pangkat 1, yaitu A, dan variabel A dengan pangkat 2, yaitu A pangkat 2. Maka kita pilih variabel A dengan pangkat tertinggi, yaitu A pangkat 2. Maka kita tuliskan di sini dikali A pangkat 2. Nah, berikutnya juga terdapat variabel B dengan pangkat 3, yaitu B pangkat 3, dan variabel B dengan pangkat 1, yaitu B. Maka kita pilih variabel B yang mempunyai pangkat tertinggi, yaitu B pangkat 3. Maka kita tuliskan di sini dikali B pangkat 3. Nah, terakhir di sini terdapat variabel C dengan pangkat 5, yaitu C pangkat 5, dan variabel C dengan pangkat 3, yaitu C pangkat 3. Maka kita pilih variabel C dengan pangkat tertinggi, yaitu C pangkat 5. Maka bisa kita tuliskan di sini dikali C pangkat 5. Nah, langkah terakhir yaitu langkah yang ketiga, tinggal kita kalikan semua bilangan-bilangan dan variabel-variabel berpangkat ini. Nah, untuk 2 pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 4, kemudian dikali dengan hasil dari 5 pangkat 2 adalah 25. Kemudian dikali dengan A pangkat 2, kemudian dikali dengan B pangkat 3, kemudian dikali dengan C pangkat 5. Selanjutnya, hasil dari 4 dikali dengan 25 adalah 100. Kemudian dikali dengan A pangkat 2, dikali dengan B pangkat 3, dikali dengan C pangkat 5. Sehingga didapat 100 A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 5. Jadi didapat bahwa KPK dari 20A B pangkat 3 C pangkat 5 dan 25A pangkat 2 B C pangkat 3 adalah 100 A pangkat 2 B pangkat 3 C pangkat 5. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya bagian yang B, yaitu akan kita cari KPK dari 10A pangkat 2 B pangkat 3 C, kemudian 15A B pangkat 5 C pangkat 2, dan 24A pangkat 2 B pangkat 3 C pangkat 4. Nah, langkah pertama yang akan kita cari adalah faktor dari masing-masing bentuk aljabar ini. Nah, bentuk aljabar yang pertama yaitu 10A pangkat 2 B pangkat 3 C.
Nah, pada bentuk aljabar ini terdapat koefisien 10 dan variabel yang terdiri dari variabel A, B, dan C. Maka akan kita cari faktor prima dari koefisiennya, yaitu 10, dengan menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, berdasarkan pohon faktor ini, maka faktor prima dari 10 adalah 2 dan 5. Sehingga 10 ini bisa kita nyatakan menjadi 2 dikali 5. Selanjutnya dikali dengan A pangkat 2, kemudian dikali dengan B pangkat 3, terakhir dikali dengan C. Sehingga faktor dari 10A pangkat 2 B pangkat 3 C adalah 2 dikali 5 dikali A pangkat 2 dikali B pangkat 3 dikali C. Nah, kemudian bentuk aljabar yang kedua adalah 15AB pangkat 5 C pangkat 2. Nah, pada bentuk aljabar ini terdapat koefisien 15 dan variabel yang terdiri dari variabel A, B, dan C. Maka akan kita cari faktor prima dari koefisiennya, yaitu 15, dengan menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, berdasarkan pohon faktor ini, maka didapat bahwa faktor prima dari 15 adalah 3 dan 5. Sehingga 15 ini dapat kita nyatakan menjadi 3 dikali 5. Kemudian dikali dengan A, kemudian dikali dengan B pangkat 5, terakhir dikali dengan C pangkat 2. Sehingga didapat faktor dari 15AB pangkat 5 C pangkat 2 adalah 3 dikali 5 dikali A dikali B pangkat 5 dikali C pangkat 2. Nah, bentuk aljabar yang ketiga adalah 24A pangkat 2 B pangkat 3 C pangkat 4. Pada bentuk aljabar ini terdapat koefisien 24 dan variabel yang terdiri dari variabel A, B, dan C. Maka akan kita tentukan faktor prima dari koefisiennya, yaitu 24, dengan menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, berdasarkan pohon faktor ini, maka didapat bahwa faktor prima dari 24 adalah 2, 2, 2, dan 3. Sehingga 24 ini dapat kita nyatakan menjadi 2 pangkat 3 dikali 3. Kemudian dikali dengan A pangkat 2, kemudian dikali dengan B pangkat 3, terakhir dikali dengan C pangkat 4. Sehingga didapat faktor dari 24A pangkat 2 B pangkat 3 C pangkat 4 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali A pangkat 2 dikali B pangkat 3 dikali C pangkat 4. Nah, langkah yang kedua, akan kita pilih bilangan-bilangan dan variabel-variabel pembentuk dari ketiga bentuk aljabar ini. Nah, adapun bilangan-bilangan pembentuk ketiga bentuk aljabar ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini terdapat bilangan 2 dan 2 pangkat 3. Maka kita pilih bilangan dengan pangkat tertinggi, yaitu 2 pangkat 3. Selanjutnya terdapat bilangan 3. Maka kita tuliskan di sini dikali 3. Kemudian terdapat bilangan 5. Maka kita tuliskan di sini dikali 5. Nah, adapun variabel-variabel pembentuk dari ketiga bentuk aljabar ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini terdapat variabel A dengan pangkat 1 yaitu A dan variabel A dengan pangkat 2 yaitu A pangkat 2. Maka kita pilih variabel A dengan pangkat tertinggi yaitu A pangkat 2. Maka kita tuliskan di sini dikali A pangkat 2. Nah, berikutnya terdapat variabel B dengan pangkat 3 yaitu B pangkat 3 dan variabel B dengan pangkat 5 yaitu B pangkat 5.
Maka kita pilih variabel B yang mempunyai pangkat tertinggi, yaitu B pangkat 5. Maka kita tuliskan di sini dikali B pangkat 5. Berikutnya terdapat variabel C dengan pangkat 1 yaitu C, kemudian variabel C dengan pangkat 2 yaitu C pangkat 2, dan variabel C dengan pangkat 4 yaitu C pangkat 4. Maka kita pilih variabel C dengan pangkat tertinggi yaitu C pangkat 4. Maka kita tuliskan di sini dikali C pangkat 4. Nah, terakhir langkah yang ketiga. Kita kalikan semua bilangan-bilangan dan variabel-variabel berpangkat ini. Nah, hasil dari 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kemudian dikali dengan 3, kemudian dikali dengan 5, kemudian dikali dengan A pangkat 2, kemudian dikali dengan B pangkat 5, terakhir dikali dengan C pangkat 4. Selanjutnya, hasil dari 8 dikali 3 adalah 24. Kemudian 24 dikali 5 hasilnya sama dengan 120. Selanjutnya, dikali A pangkat 2, dikali B pangkat 5, dikali C pangkat 4. Sehingga didapat 120 A pangkat 2, B pangkat 5, C pangkat 4. Jadi, didapat bahwa KPK dari 10A pangkat 2B pangkat 3C, 15A B pangkat 5C pangkat 2, dan 24A pangkat 2B pangkat 3C pangkat 4 adalah 120A pangkat 2B pangkat 5C pangkat 4. Nah, terakhir bagian yang C, yaitu akan kita cari KPK dari 6 dikali A ditambah B dipangkatkan dengan 2 dan 8 dikali A ditambah B. Maka langkah pertama yang akan kita cari adalah menentukan faktor-faktor dari kedua bentuk aljabar ini. Nah, bentuk aljabar yang pertama yaitu 6 dikali A ditambah B dipangkatkan dengan 2. Nah, bentuk aljabar ini memiliki koefisien 6 dan variabelnya yang terdiri dari A dan B yang terbentuk menjadi bentuk aljabar suku 2 yaitu A ditambah B dengan pangkat 2. Maka akan kita cari faktor prima dari koefisiennya yaitu 6 dengan menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, berdasarkan pohon faktor ini, maka faktor prima dari 6 adalah 2 dan 3. Sehingga koefisien 6 ini dapat kita nyatakan menjadi 2 dikali 3. Kemudian dikali dengan A ditambah B dipangkatkan dengan 2. Sehingga faktor dari 6 dikali A ditambah B dipangkatkan dengan 2 adalah 2 dikali 3 dikali A ditambah B dipangkatkan dengan 2. Nah, berikutnya bentuk aljabar yang kedua yaitu 8 dikali A ditambah B. Nah, bentuk aljabar ini memiliki koefisien 8 dan variabel yang terdiri dari variabel A dan B yang terbentuk menjadi bentuk aljabar suku 2 yaitu A ditambah B, di mana pangkatnya adalah 1. Maka akan kita cari faktor prima dari koefisiennya yaitu 8 dengan menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, berdasarkan pohon faktor ini, maka faktor prima dari 8 adalah 2, 2, dan 2. Sehingga koefisien 8 ini dapat kita nyatakan menjadi 2 pangkat 3. Kemudian dikali dengan A ditambah B. Sehingga faktor dari 8 dikali A ditambah B adalah 2 pangkat 3 dikali A ditambah B. Nah, berikutnya langkah yang kedua, kita pilih bilangan-bilangan dan variabel-variabel pembentuk kedua bentuk aljabar ini. Adapun bilangan-bilangan yang membentuk kedua bentuk aljabar ini adalah sebagai berikut.
Nah, di sini terdapat bilangan 2 dengan pangkat 1, yaitu 2, dan terdapat bilangan 2 dengan pangkat 3, yaitu 2 pangkat 3. Maka, kita pilih bilangan 2 yang mempunyai pangkat tertinggi, yaitu 2 pangkat 3. Nah, berikutnya di sini juga terdapat bilangan 3. Maka kita kalikan dengan 3. Selanjutnya untuk variabel-variabel yang membentuk kedua bentuk aljabar ini adalah A ditambah B dengan pangkat 2, yaitu A ditambah B dipangkatkan dengan 2, dan variabel A ditambah B dengan pangkat 1, yaitu A ditambah B. Maka kita pilih variabel dengan pangkat tertinggi, yaitu A ditambah B dipangkatkan dengan 2. Sehingga kita tuliskan di sini dikali A ditambah B dipangkatkan dengan 2. Terakhir langkah yang ketiga, tinggal kita kalikan saja bilangan-bilangan dan variabel-variabel berpangkat ini. Nah, hasil dari 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kemudian dikali dengan 3, kemudian dikali dengan A ditambah B dipangkatkan dengan 2. Berikutnya, hasil dari 8 dikali 3 adalah 24. Kemudian dikali dengan A ditambah B dipangkatkan dengan 2. Hasilnya adalah 24 A ditambah B dipangkatkan dengan 2. Jadi didapat bahwa KPK dari 6 dikali A ditambah B dipangkatkan dengan 2 dan 8 dikali A ditambah B adalah 24 dikali A ditambah B dipangkatkan dengan 2. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai memahami KPK dan EPB dari bentuk aljabar. Untuk materi yang pertama yaitu menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari bentuk aljabar. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.